Oke, baik. Halo teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ganda Sitarna, pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana caranya kita menggunakan metode Markers dalam implementasi teknologi augmented reality. Nah, kalau teman-teman ketahui, biasanya sebagai metode belajar yang paling populer saat ini adalah metode dengan menggunakan marker base, atau bisa dibilang adalah dengan menggunakan marker sebagai media untuk menampilkan objek 3D. Nah, kali ini saya akan mengajarkan, berbagi dan belajar bareng dengan teman-teman semuanya, gimana caranya menampilkan objek tanpa menggunakan marker atau dengan menggunakan metode markerless pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, kalau ingin melihat atau mengetahui lebih lengkap lagi, lebih detail lagi mengenai apa saja sih metode yang biasanya dipakai dalam implementasi teknologi augmented reality, teman-teman bisa mengakses atau melihat video saya yang sudah saya unggah sebelumnya mengenai metode apa saja yang ada atau yang biasanya diterapkan pada teknologi augmented reality. Link video sudah saya masukkan ya di deskripsi pada video ini. Silakan teman-teman tonton dan cermati metode yang sudah saya paparkan di video tersebut. Oke, teman-teman bisa langsung nih buka Unity Hub-nya. Oke, jadi bagi teman-teman yang melihat tutorial ini, saya harapkan teman-teman sudah menginstal baik itu Unity Hub dan Unity editornya. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah menginstal Unity editornya, teman-teman silakan install dulu Unity Hub-nya, atau teman-teman bisa langsung install Unity editornya, namun eh, akan lebih mudah jika teman-teman melalui Unity Hub. Jadi teman-teman bisa install Unity Hub terlebih dahulu, di-download melalui website resminya di unity.com. Kemudian setelah itu, setelah terinstall Unity Hub-nya, teman-teman install Unity editornya melalui Unity Hub tersebut dengan masuk ke menu install ini, kemudian install editor. Nah, di sini terdapat beberapa versi ya dari Unity editornya. Saya menggunakan versi 2020.3 ini. Nah, setelah itu, kalau teman-teman sudah menginstal Unity editornya, teman-teman boleh langsung ke pembuatan new project atau project baru. Nah, di sini template-nya saya menggunakan 3D Core. Karena nanti saya akan menggunakan aset 3D. Kemudian masukkan project name-nya. Saya memberikan nama Markerless karena memang di video kali ini saya akan membahas mengenai Markerless, metode Markerless. Markerless. Oh, sebelumnya sudah buat project name ini ya. Jadi mungkin saya buat Markerless 2. Teman-teman bebas sih sebenarnya untuk penamaan project ini, mau apa saja. Kemudian location-nya saya sarankan teman-teman untuk menyimpannya di location disk D ya, jangan di C. Oke, setelah itu create project selesai. Tunggu prosesnya sampai masuk ke halaman Unity editornya. Oke, baik, ini ya udah masuk ke dalam halaman Unity editornya ya. Teman-teman silakan close, jangan ditutup ya, jangan di close tapi di minimize Unity editornya. Silakan teman-teman mengakses uh, website EasyAR. Oh ya teman-teman, saya tadi di awal belum atau lupa menerangkan metode yang akan saya gunakan dalam penerapan Markerless ini. Nah, yang saya ketahui sejauh ini metode Markerless itu ada dua metode dalam penerapannya, yaitu menggunakan SDK dari Vuforia Engine, namun di penerapannya itu adalah menggunakan ground plane. Kemudian cara kedua yang saya ketahui adalah menggunakan SDK dari EasyAR ini.
Nih, di Easy Air ini adalah sistemnya dia nggak menggunakan ground plan, tapi dia ketika kamera diarahkan ke ground manapun atau ke media manapun dia akan menampilkan objeknya, gitu ya. Namun ketika kalian menggunakan metode Fourier Engine, karena dia base-nya adalah ground plane, maka dia kamera akan mendeteksi area datar, bidang datar, kemudian baru bisa menampilkan objek 3D-nya. Nah, setelah masuk ke EasyAR, website EasyAR, teman-teman silakan masuk ke menu download. Setelah itu, masuk ke EasyAR Sense Unity plugin ini. Nah, silakan teman-teman download asetnya atau apa namanya package-nya. Eh, Kebetulan saya sudah download ya ini ya. Teman-teman nanti setelah download maka bentuk filenya adalah ekstensi zip ya. Jadi teman-teman nanti perlu ekstrak. Kebetulan saya juga udah download package-nya. Jadi eh, mana tadi ya? Ini dia. Ini ya. Nah, teman-teman silakan kalau udah download karena ini memang bentuknya itu zip, ekstensinya zip, teman-teman ekstrak, kemudian buka foldernya. Nah, di sini terdapat semacam ini prosedur ya. Teman-teman boleh baca, boleh enggak, tapi yang paling penting adalah ini. Nah, ini adalah Unity package-nya yang perlu kalian import ke dalam Unity editornya ya. Silakan teman-teman drag and drop ke dalam aset Unity editornya. Drag, kemudian ini adalah proses importing. Silakan teman-teman tunggu. Nah, ini adalah daftar import file apa saja yang masuk ke dalam package. Nah, silakan teman-teman pastikan terchecklist semua ya. Kemudian import. Oke, ini udah terimport semua ya asetnya. Silakan teman-teman masuk ke dalam website isi airnya lagi. Teman-teman silakan eh, sync in kalau yang sudah memiliki akun dari isi air ini. Namun ketika teman-teman belum memiliki akun, silakan teman-teman untuk sync up, mendaftar untuk mendapatkan akses dari website isi air ini. Di mana nanti fungsinya adalah kita dapat mengambil apa namanya license code dari isi air untuk dimasukkan ke dalam diintegrasikan dengan SDK yang sudah kita download sebelumnya. Nah, kebetulan saya sudah memiliki akunnya, jadi saya tinggal login ya. Nah, ini adalah halaman pembuatan atau pendaftaran dari lisensi K dari isi air ini. Teman-teman kalau sebelumnya belum membuat lisensi K, teman-teman silakan masuk ke I need a new sense license key. Sebenarnya saya sudah membuat, namun saya akan coba uh, ajarkan ke teman-teman semuanya. Jadi di sini ada tipe yang saya gunakan, penggunaannya adalah personal. Silakan teman-teman kalau emang penggunaannya adalah sebagai personal, silakan teman-teman checklist di bagian personal ini ya. Kemudian ini authorizing function ini teman-teman eh, skip saja, nggak perlu di unchecklist atau diubah-ubah. Kemudian di use spatial map ini teman-teman pilih yang no. Setelah itu application detailnya masukkan nama app-nya. Saya coba masukkan marker plus 2 karena di daftar lisensi key saya udah ada nama markerless ya, jadi saya coba ubah namanya sedikit. Nah, di bundle ID ini adalah untuk iOS. Jadi kalau teman-teman nanti aplikasinya itu untuk
akan diinstal di platform iOS, silakan teman-teman masukkan bundle ID-nya di sini. Nah, kemudian ini adalah package name. Package name ini yang ada di Unity editornya di build setting, kemudian di player settingnya, teman-teman silakan akses ke bagian other setting, di bagian player setting, kemudian player, kemudian di other setting. Nah, silakan teman-teman scroll ke bawah untuk melihat apa namanya package name. Nah, di sini ada, oh sorry, ini di bagian Android ini, di bagian Android ya, jangan di bagian TV, kemudian jangan yang di bagian Windows atau desktop ini. Silakan switch ke Android. Kemudian checklist yang bagian override default package name. Nah, teman-teman silakan boleh ubah namanya. Saya coba ubah di bagian sini adalah AR com.ar.markers2. Nah, ini silakan teman-teman copy, kemudian pastekan di package name di ICR-nya ini. Nah, udah sampai situ, silakan teman-teman confirm. Tunggu prosesnya, maka teman-teman dari sini udah memiliki license key-nya. Silakan teman akses kembali license key yang sudah dibuat. Nah, ini adalah license key-nya. Silakan teman-teman copy license key-nya, copy. Kemudian ini kita pastekan di bagian resource, ICAR, kemudian di setting. Nah, ini di bagian ini ya, asset ICAR, kemudian resource di bagian ICAR ini, di bagian setting, silakan teman-teman masukkan license key-nya yang tadi sudah di copy, kemudian dipastekan di sini. Copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, oke. Klik save, ctrls, kemudian kita masuk lagi ke bagian ini, license key-nya. Nah, ini kan tadi package name-nya ya. Pastikan package name yang ada di SDK-nya ini pastikan sama dengan yang ada di Unity editornya. Nah, kita pastikan kembali ya. Pastikan sama. Kalau teman-teman belum yakin Pak, apakah itu masih belum sama, silakan teman-teman bisa copy yang ada di website, kemudian pastekan di bagian build settingnya. Paste. Nah, ini kan tadi belum sama ya. Sekarang udah sama ya. com.ar.markerless2. Coba pastikan lagi, pastikan itu sama ya. Maka nanti kalau berbeda itu nggak akan bekerja sistemnya. Oke, ini udah sama ya. Oke, udah sama. Oke, udah. Kemudian kita kembali. Nah, udah ya. Kita coba buat scan baru dengan nama markerless. Teman-teman boleh buat namanya bebas ya scan ini. Nah, di scan ini kita akan tambahkan semacam tambahan scan di bagian sampel scan, kemudian di word sensing ini teman-teman silakan ambil yang surface tracking ini. Nah, teman-teman silakan drag and drop surface tracking ini ke dalam hierarki dari scan yang udah dibuat sebelumnya. Drag and drop di sini bagian hierarki. Nah, ini udah masuk ya surface trackingnya. Silakan teman-teman isi dalam surface tracking ini, silakan teman-teman pindahkan keluar dari surface trackingnya. Copy semuanya, kemudian drag ke atas surface tracking. Kemudian teman-teman hapus surface trackingnya. Klik kanan, kemudian remove skin. Save. Nah,
Terus ini ada main sama direction like-nya, teman-teman hapus ya. Ini adalah default dari scan yang udah kita buat sebelumnya. Hapus saja karena kita udah punya dari scan yang kita masukkan tadi. Nah ini adalah defaultnya ya, yang kita dapatkan dari surface tracking, scan surface tracking ini. Nah karena saya mau buat apa namanya UI dari kanvasnya itu adalah vertikal, portrait, saya mau coba ubah nih apa namanya rotationnya jadi portrait ya, dengan skala 720 kali 1280. Maka nanti aplikasi yang kita render atau kita build nanti akan jadi portrait. Nah, saya buatnya 720 1280. Oke, sampai di sini udah. Untuk defaultnya ini sebenarnya udah ada ini ya, objek 3D-nya. Di sini ada cube. Nah, ini objek yang bakal kita nanti ubah dengan objek 3D lain. Nah, kebetulan saya udah punya aset objek 3D. Saya mau coba masukin apa ya? Aku punya ini 3D bumi art. Saya coba import. Untuk mengimportnya, teman-teman silakan drag ke dalam aset objek 3D-nya. Kemudian source dari objek 3D-nya silakan teman-teman drag ke dalam ini touch root-nya. Nah, yang bagian default-nya ini, objek 3D cube ini, silakan teman-teman boleh hapus, boleh unchecklist saja. Nah, saya coba unchecklist saja, nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat nih, objek 3D yang udah kita import tadi. Ini saya pakainya objek 3D bumi ya. Ini belum ada teksturnya, saya coba masukin tekstur. Dengan cara drag tekstur ke dalam objek 3D-nya. Nah, maka nanti akan terlihat seperti real bumi. Teman-teman nggak perlu ubah apa namanya perspektif dari objeknya. Cuman pastikan kameranya benar-benar menyorot objek 3D-nya. Coba benarkan lagi posisi kameranya, dimana dia ketika nanti kita buka aplikasinya, objek 3D-nya itu langsung muncul di hadapan kamera yang kita buka gitu. Kita ubah perspektifnya. Teman-teman bisa lihat di bagian main kamera ini ya. Kira-kira seginilah nanti perspektifnya bisa terlihat. Oke. Atau teman-teman bisa sesuaikan ukuran dari objek 3D-nya. Kalau sekiranya masih kurang besar, ya dibesarkan lagi menggunakan tools yang ada di ini. Di bagian pojok kiri atas ada scale tool. Nah, scale tool ini fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperkecil dari objek yang kita pilih ya. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Oke, udah. Saya rasa udah cukup ya. Segini. Oke, teman-teman nggak perlu ubah settingan apa-apa lagi. Karena di sini di defaultnya itu sebenarnya udah lengkap ya, udah tinggal ibaratnya kita tinggal build aja, ya udah jadi gitu loh. Tapi saya coba mau menghilangkan di bagian kanvas ini ada beberapa button yang nggak perlu kita butuhkan. Nah, ada button back, kemudian ada status di sini kita nggak perlukan itu karena ya kita nanti ketika kita buka aplikasi ya kita langsung masuk ke dalam scan kamera gitu. Teman-teman bisa unchecklist atau bisa hapus saja, nggak apa-apa. Delete.
status ini boleh unchecklist. Kemudian di center mode switch. Nah, di di scan ini yang tadi udah diimport itu udah termasuk dalam button ini. Ini adalah ada button stop and start, ini fungsinya adalah ketika nanti kita klik stop tracking, maka nanti objeknya itu bakal otomatis hilang. Ketika kita masuk ke klik tombol start, maka nanti objeknya bakal muncul lagi. Nanti kita coba setelah kita render ya, kita install di aplikasinya. Oke, sebenarnya ini udah cukup sih. Oke, kita masuk ke build setting. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk masukkan scan yang udah kita buat tadi. Scan markless ini ke dalam scan build. Drag and drop saja. Setelah itu kita masuk ke, oh ya, jangan lupa di switch ya, switch platformnya dari PC Mac ke Android, karena nanti kita akan install di Android. Switch platformnya, tunggu prosesnya ya. Oke, udah selesai ya teman-teman. Proses switchnya, kita masuk ke player setting. Ada beberapa hal yang perlu kita setting sebelum kita mulai build. Yang pertama, kita masukkan apa ya? Ini minimal API levelnya saya ubah ke Android 7, minimum API levelnya. Kemudian di mana lagi? Di write permissionnya kita ubah ke eksternal. Kemudian di sustained performance modenya kita checklist. Dan apalagi ya, di manage stripping level ini kita ubah ke high ya. Apalagi ya, udah, saya rasa udah cukup, itu aja. Teman-teman udah bisa langsung build projectnya. Ya, beri nama aplikasi file name-nya. Saya kasih nama markerless. Kemudian save. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Biasanya ini memakan beberapa detik, hampir 1 menit lebih atau kurang, tergantung dari spek spek PC yang kita punya ya. Kalau memang speknya itu tinggi ya biasanya proses renderingnya cepat gitu. Oke, silakan teman-teman tunggu prosesnya. Oke, ini udah selesai ya proses build-nya. Silakan teman-teman pindahkan file APK yang udah kita build sebelumnya ke dalam smartphone kita. Nah, bisa kita copy, kemudian saya sudah koneksikan perangkat smartphone saya ke dalam komputer saya, kemudian saya pastekan di smartphone saya. Oh, ternyata ada nama yang sama. Saya coba hapus. Nah, kemudian pastekan di sini. Oke, sekarang kita beralih ke smartphone kita. Oke ya, ini teman-teman, saya udah coba masuk ke dalam smartphone, kemudian kita coba install aplikasi yang udah kita buat. Kita pastikan izinkan akses kamera di smartphone kita ya untuk aplikasinya. Nah, ini dia. Objeknya akan otomatis muncul ya di dalam frame kamera ya. Nah, teman-teman juga bisa kayak memindah-mindahkan objek yang muncul ya. Kita bisa pindahkan maju atau mundur atau memperbesar dengan menggunakan 2 jari. Kita juga bisa memutar objeknya dengan cara geser klik 2 jari di bagian pinggir objeknya.
Nah, seperti ini ya. Nanti bisa memutar. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ada button tambahan stop tracking dan start tracking. Kalau kita klik stop tracking, maka nanti objeknya otomatis akan menghilang. Itu. Kemudian ketika kita klik lagi start tracking ya, maka nanti objeknya itu akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya metode augmented reality yang saya berikan dengan menggunakan metode markerless ya. Untuk part satunya saya menggunakan cara isi AR sebagai sumber SDK-nya ya. Kemudian nanti di part 2-nya akan saya ajarkan gimana caranya menggunakan Vuvure Engine sebagai SDK-nya dengan sistem ground plane. Oke teman-teman, see you next time di video part 2-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.